Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, libur panjang Natal dan Tahun Baru telah tiba. Momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat untuk beristirahat sejenak dan berkumpul bersama keluarga dalam kehangatan Hari Raya. Sejumlah destinasi wisata pun ramai diserbu warga, saudara. Dan ini menjadi penanda dimulainya momen liburan keluarga yang penuh sukacita. Saudara, Malioboro, Yogyakarta jadi destinasi favorit wisatawan di libur Natal kali ini. Pada Kamis malam, tepat di hari Natal, meski diguyur hujan, kawasan Malioboro masih ramai wisatawan. Wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta untuk berbelanja, menikmati kuliner, atau sekadar bersuah foto di sejumlah titik yang ikonik. Pasar Beringharjo, Yogyakarta juga jadi salah satu destinasi yang diserbu wisatawan, saudara. Jajanan khas yang murah, ragam kuliner, serta koleksi kain batik jadi daya tarik wisatawan untuk berbelanja. Pasar Beringharjo dikenal sebagai pasar tradisional terbesar dan tertua di Yogyakarta. Meski harus berdesakan, tak menyurutkan antusias pengunjung untuk menghabiskan waktu berbelanja dan berburu oleh-oleh. Saudara, wisatawan juga memadati kawasan Kampung Kayu Tangan di Malang. Wisata ini menawarkan suasana nostalgia dengan bangunan bergaya khas kolonial. Wisatawan yang datang didominasi oleh muda-mudi yang sekedar ingin bersuah foto di spot ikon budaya. Tidak hanya siang hari, saudara, saat malam kawasan Kayu Tangan juga makin diramaikan wisatawan. Kawasan pedestrian jadi favorit untuk menikmati suasana malam serta mencoba ragam jajanan dan kuliner khas Malang. Tempatnya sih bagus ya Mas ya, bagus. Terus kalau untuk budget juga minim ya. Untuk acara santai kayak gini enak jalan-jalan gitu. Kulinernya juga banyak. Saudara, selain Yogyakarta, Bandung juga jadi salah satu destinasi favorit wisatawan di libur Natal. Dan untuk memantau keramaian wisatawan di kawasan Asia Afrika Bandung, langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Mita Jadiawati dan juru kamera Andri Iskandar di sana. Selamat malam Mita, seperti apa keramaian wisatawan yang ada di sana pada malam Natal ini? Ya, selamat malam Jihan. Ini kalau Anda tadi mengatakan ini semakin ramai, benarkah di Jalan Asia Afrika ini ramai? Benar sekali. Untuk di Jalan Asia Afrika sebagai salah satu tujuan wisatawan yang datang ke Kota Bandung, ini semakin malam semakin ramai. Kalau tadi sore saya datang ke Jalan Asia Afrika, memang ini sudah cukup ramai. Namun di malam hari ini meski sekarang agak gerimis, namun ini tidak menyurutkan minat wisatawan untuk tetap ada di Jalan Asia Afrika ini. Karena memang di Jalan Asia Afrika ini banyak yang bisa dituju oleh wisatawan. Seperti salah satunya berfoto di daerah yang memang banyak bangunan Art Deco. Nah, ini di depan saya sudah berada di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini dibangun pada tahun 1895 dan di sini juga banyak wisatawan dari luar kota yang menghabiskan waktu untuk berfoto di depan gedung bersejarah dan juga berfoto dengan cosplayer hantu dan juga ada superhero seperti itu. Dan untuk mengetahui bagaimana antusias wisatawan, saya akan mengobrol dengan salah satu wisatawan yang sudah datang ke Kota Bandung. Halo Mas, dengan siapa namanya? Hendrawan. Mas Hendrawan, ini dari mana Mas? Saya dari Karawang. Mas Hendrawan dari Karawang, sudah berapa lama ini ada di Kota Bandung Mas? Untuk hari ini saya udah sehari semalam di Bandung, ya udah keliling Bandung juga ya, jadi buat liburan aja. Buat liburan aja, datangnya berarti kemarin malam ya? Iya betul, kemarin malam. Pulangnya mau kapan nih? Mungkin malam ini juga saya pulang, soalnya besok saya masuk kerja juga. Oh, besok udah mau kerja lagi. Nah, ini udah kemana aja nih memanfaatkan waktu liburan sehari semalam di Kota Bandung?
Untuk hari ini saya udah ke daerah Lembang di Gunung Putri, terus juga ke daerah Ciumbuleuit, ya, terus juga Pasar Baru sama Braga. Dah aja. Nah, kenapa nih sekarang ada di Jalan Asia Afrika, Mas? Ya, sebelum masuk kerja lagi ya, jadi saya pengen lihat agak tenang aja, terus juga buat menghilangkan penat kerja aja gitu, buat sebelum masuk kerja lagi ya. Jadi supaya salah satu cara healing juga lah gitu. Oke, healing ya. Udah foto belum sama cosplayer di sini, hantu-hantu falak gitu? Ya tadi udah sih sama teman-teman saya juga udah foto-foto juga bareng ya. Saya juga kesini nggak sendiri sama teman-teman saya, jadi udah bareng juga tadi sama rekan-rekan sama teman-teman yang lain juga ada foto. Oke, jadi Mas ini datang dari Karawang sehari semalam di kota Bandung untuk healing karena besok mau kerja ya. Baik Mas Hendrawan, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Nah itu tadi Jihan perbincangan saya dengan salah satu wisatawan yang ada di kota Bandung. Walaupun memang hanya sehari semalam di kota Bandung, tapi tadi kalau dengar ceritanya sudah sangat dimanfaatkan mulai dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sudah ke Pasar Baru, dan juga terakhir melakukan aktivitas liburannya di Jalan Braga, Kota Bandung. Jihan. Lalu jadi destinasi favorit liburan masyarakat gitu ya. Dan saya juga jadi tertarik untuk liburan ke sana nih Mita. Terima kasih atas laporan Anda Mita Handayani dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, buat warga Jakarta yang milih tak keluar kota, tenang. Pemprov Jakarta juga menyediakan alternatif wisata yang murah meriah, bahkan gratis saudara. Jadi warga Jakarta yang FOMO liburan tetap bisa healing meski di dalam kota saja. Ada planetarium, Taman Mini Indonesia Indah, dan Jakarta Light Show yang bisa jadi pilihan warga Jakarta untuk menikmati libur Natal. Setelah 13 tahun mati suri, planetarium di Taman Ismail Marzuki akhirnya hidup lagi, saudara. Tak sekedar tempat wisata edukasi, planetarium ini juga menjadi jembatan memori, mengingat masa kecil generasi milenial. Planetarium Jakarta kembali hadir dengan warna baru dan teknologi yang lebih mutakhir. Kak, karena udah cukup lama juga kan ya, baru sempat kesini lagi. Terakhir pas aku kecil sih waktu itu mampir kesini. Nero gimana rasanya tadi, happy nggak? Happy. Lihat apa aja tadi Nero? Bintang. Bintang. Terus apa lagi? Nggak tahu. Bulan. Naik roket. Keramaian momen liburan Natal dan Tahun Baru juga terasa di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Beragam acara disuguhkan sepanjang libur Natal dan Tahun Baru di TMII. Tiap hari atau di tiap-tiap anjungan daerah digelar acara untuk menarik pengunjung datang menghabiskan liburan mereka. Lagi memberikan edukasi ke anak-anak sih. Ini utamanya. baru kali pertama atau sebelumnya udah pernah datang ke sini? Kalau untuk saya sudah berapa kali, tapi anak-anak yang pertama kali. Kita mau ke Skyworld. Oke. Iya, kemudian ada beberapa sih pengen ke Keongmas. Tadi udah beberapa keliling ke anjungan-anjungan. Ya. Saudara, selain Taman Mini Indonesia Indah, ada satu lagi alternatif destinasi wisata di ibu kota untuk menghabiskan waktu libur Natal, saudara, yakni Jakarta Light Festival yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Gemerlap lampu warna-warni dan berbagai ornamen instalasi cahaya menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, memikat perhatian warga untuk bersuah foto. Jakarta Light Festival digelar mulai 23 hingga 27 Desember, setiap jam 6 sore hingga 10 malam di Bundaran HI. Rasanya seperti di Singapura Orchard ya, jadi cukup meriah tahun ini karena saya pikir belum pernah ada sebelumnya di Jakarta. Berarti dengan adanya lampu ini cukup menghibur ya Bu ya? Menghibur sih, terutama kalau kita yang nggak mau kemana-mana, cukup di Jakarta aja, kita bisa keliling di malam hari dan cantik banget sih lampunya. Sengaja datang ke sini dari Ancol. Bagus sih. Saya lihat dari kemarin tuh kayaknya bagus kalau untuk ngajak keluarga ke sini gitu.
Ini sekalian manfaatin libur Natal apa gimana, Bang? Iya, betul. Sekalian memanfaatkan libur Natalnya. Sekalian datang jalan-jalan ke sini. Saudara, momen libur panjang bersama keluarga diharapkan bisa jadi kenangan manis di penghujung tahun dan jadi penyemangat saat kembali bekerja. Jangan lupa kegembiraan berlibur juga tetap harus diikuti kewaspadaan selama perjalanan agar libur panjang bisa berjalan aman dan lancar. Selamat Hari Raya dan